Enggak ya. Anda cuma mahasiswa biasa. Udah. Saya dari aliansi masyarakat ingin pakai bintang Daud tapi takut dituduh Yahudi. Teman-teman yang mungkin sudah menjadwalkan, mungkin mau udah jalan-jalan ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Iya, sebenarnya saya juga pengen sekali ke sana. Tidak bisa sepakat, walaupun sudah banyak resolusi konflik, sudah banyak perjanjian antar dua negara, itu karena adanya ketimpangan kekuasaan, konspirasi dunia banget. Jadi di dalam PBB itu kan udah jelas kan siapa tanduknya di sana. Yang pegang hak veto. Iya, yang pegang hak veto. Silakan dulu, lanjut dulu pembahasannya. Iya. Jadi pembenaran salah atau tidaknya tindakan Israel itu kita tidak bisa bilang salah juga ya, tidak bisa bilang benar juga. Iya. Karena ada kemanusiaan di situ. Ada kemanusiaan di situ kan. Beberapa orang di Indonesia kan membela kita save Gaza ya seperti itu ya slogannya. Itu kan ada klaim-klaim yang muncul, misalnya mereka Yahudi pantas gini. Jadi semua kan kalau orang mikirnya Israel kan kita pasti berpikir Yahudi. Ya, ada framing. Ya. Ada framingnya ya. Kita berpikir Yahudi Israel. Ya, tapi ternyata tidak semua orang di Israel itu Yahudi juga ya, tidak ya? Enggak. Dan tidak semuanya pro pemerintah. Ya, itu betul. Jadi saya sudah jelaskan. Sama seperti di sini. Oh ya, jelas. Di semua negara ada. Di semua negara ada. Oposisi ada. Karena kalau oposisi tidak ada, demokrasi tidak jalan. Iya, tidak ada check and balance. Aduh. Tapi kan bisa demokrasi dari dalam kabinet. Ini dia. Kalau ini ada satu hal yang saya mau tekankan. Ada saya mau yang ini tekankan. Bisa juga minta pendapatnya dari Liva bagaimana. Kalau dari perspektif HAM yang dikatakan oleh Bapak Haris Ashar, dia bilang begini, kalau kita melihat perspektif Israel Palestina, itu kalau dari segi HAM, kita harus mengakui bahwa di Israel juga ada orang yang terluka. Iya, ada. Di Palestina, ya walaupun di Palestina jumlahnya lebih besar. Nah, tetapi kalau kita mau mengatakan pakai perspektif HAM, tidak boleh kita cuma meninggikan yang satu, kita harus meninggikan semuanya. Benar. Kita harus meninggikan semuanya. Nah, yang terjadi saat ini kita seakan membenarkan apa yang terjadi, pembunuhan yang terjadi, korban-korban yang terjadi dari pihaknya Israel juga kayak dibenarkan. Kita tahu itu salah, bukan berarti apa yang Israel lakukan benar, bukan menjadi dasar bahwa apa yang Anda lakukan juga benar juga. 100% seperti itu. Ini yang harus dilihat, bahwa ketika orang menggunakan perspektif HAM, kita harus lihat sebuah korban ini ada, dan tetapi yang bedanya begini, Israel memiliki kesanggupan yang lebih untuk menghandle negaranya, dalam artian dia punya dana yang lebih baik, ekonomi yang lebih stabil untuk misalnya kalau negaranya diserang misalnya roket dari negara sebelah, dia recovery-nya bisa lebih cepat dibandingkan negara yang diserang. Jadi bisa ngebalas. Iya, dan bisa membalas. Nah, tapi yang harus dilihat poinnya bahwa Israel juga ada korban di sana dan tidak semua juga orang ikut seperti itu. Iya. Itulah yang saya bilang tadi, karena teknologi di sana di Israel juga itu kan lebih memadai ya. Apalagi kalau ada serangan rudal dari Hamas. Dari Hamas itu yang di Palestina itu cepat terdeteksi. Oleh perisai anti rudal. Benar-benar. Saya lupa apa namanya. Tapi ada alarmnya, tidak seperti di Palestina. Di Palestina tidak ada alarm sirine untuk memberitahu, tidak ada. Tapi karena sudah terbiasa. Iya, jadi mungkin mereka tahu tuh, wah ada roket. Ya udah jadi makanan tiap hari. Iya, jadi Sian banget. Alarmnya dia ini pengumuman korban. Ini masjid bukan. Kalau masjid masih ada, bukannya hancur semua. Bukannya masjid cuma ada di lagunya. You can burn up our mosque, our home and ada bang. Itu kan mereka kan bisa bikin masjid di mana-mana sebenarnya. Iya, itu yang ditiru orang di sini, sholatnya di jalanan. Iya. Padahal ada masjid. Itu
itu lain Bang. Oke, lanjut. Iya, kalau kita lihat ya, kalau alarmnya di sana itu mereka alarm untuk mengetahui rudal itu datang atau tidak itu rudal juga sebenarnya. Karena Israel kalau ngirim rudal itu awalnya ada rudal peringatan. Itu rudal peringatan tidak daya hancurnya tidak terlalu besar. Jadi pertama sudah ada. Itu lebih ke peringatan ke orang Palestinanya. Iya, peringatan ke orang Palestinanya. Bukan ke negaranya. Bahkan ini ya salah satu atraksi wisata di Israel itu melihat rudal yang ditembakkan ke Palestina. Itu sempat diangkat ke beberapa TV. Keren sih. Saya juga nggak pernah lihat rudal. Di sini ada yang udah lihat rudal belum? Jangan sampai. Jangan sampai. Kita damai-damai aja. Kita damai-damai saja. Kalau kita lihat kan dari solusi-solusi yang ditawarkan itu paling populer adalah two state solution ya. Iya, pasti untuk kedua negara tersebut. Kalau menurut kalian kenapa solusi yang sebenarnya ini sudah lama ya, two state solution ini sudah lama sekali sebenarnya. Sudah lama susah sekali diterapkan. Diva dulu. Karena dia yang pelajari. Kalau saya yang bicara, apa Anda bicara seperti ini? Iya, di kampus saya tempat kajian sejarah saja tidak ada. Apalagi kajian hubungan internasional tidak ada. Bukan. Dia khusus ke pariwisataan. Iya, kita lebih fokus mengamankan. Iya, bagaimana kalau dari Diva sendiri? Kalau sebenarnya two state solution itu normatif ya. Soalnya ya jelas lah ya tuh mau nggak mau emang harus dibagi kalau udah kayak begitu. Cuman tapi hak saya, negara saya diambil. Nah itu ada kayak kepentingan Palestina juga yang kayak kita tidak mau give up our land, give up our land. Nah jadinya mereka tidak akan menyetujui itu gitu karena ya itu tanah saya gitu kan. Kita juga kalau misalnya rumah kita tahu-tahu diambil orang, tahu-tahu dia tarik garis di rumah kita kayak oke ini daerah aku. Lah ini tanah itu tanah saya gitu loh. Jadi normal sih pasti Palestina nggak bakal mau. Cuman kalau katanya Tan Malaka dia bilang bahwa tidak mungkin ada tuan rumah yang berunding dengan maling di dalam rumahnya sendiri. Benar. Iya, betul sekali. Itu kata Tan Malaka. Benar. Tapi ini kan tanah setelah dari Ottoman kan diberikan ke Inggris. Jadi otomatis itu kan tanah kolonial Inggris. Jadi Inggris yang berencana membagi seperti yang saya bilang tadi, ya terdapat negara Yahudi dan negara Arab ya. Petanya ada di episode 2. Oke. Tapi itu itu mekanisme jadul. Itu tahun berapa? Maksudnya pemenang perang mengatur daerahnya itu kayak norma perang lama. Nah sekarang tuh udah berkembang. Norma yang sekarang bagaimana? Norma sekarang nggak bisa kayak begitu. Jadi ada yaitu banyak perundingan, banyak negosiasi yang dilakukan melibatkan tidak hanya kedua negara tetapi negara-negara yang mempunyai kepentingan di daerah itu sendiri. Either itu membela agama, membela kemanusiaan, membela anak-anak kecil atau di sana, terus kayak membela kesejahteraan masyarakat dunia seperti itu. Jadi itu sih kenapa pada akhirnya two state solution itu bukan hal yang kayak gampang. Bahkan ada beberapa scholars yang kayak menguji kayak kalau misalnya ini udah two state solution kebagi Israel Palestina, tapi kita tidak bisa menjamin ke depannya begitu. Karena sekarang saja itu kan sekarang udah ada kan kayak daerah ini Gaza Palestina ya, tepi barat, West Bank Palestina ya. Tapi kan kejadian yang ada kan nggak kayak gitu. Masih banyak daerah-daerah hak Palestina yang dikuasai oleh Palestina itu diduduki oleh Israel. Nah, kalau two state solution apakah itu bisa diselesaikan begitu? Itu kan kayak tidak ada jaminan hal itu akan berhenti. Beberapa scholars juga ngejelasin, aku pernah baca salah satu tulisan scholars. Jadi dia jelasin two state solution is not solution. Jadi dia malah come up with, dia ngasih alternatif lain yaitu 5 state solution. Jadi nanti daerahnya kayak dibagi 5 gitu dari perspektif dia. Jadi kayak dibagi aja kayak ada Arab Islam, Arab Yahudi, kayak gitu dibagi sesuai dengan karakteristik penduduk masyarakatnya. Kan ada Arab
Arab Iya. Palestina, non Iya. Karena Arab Palestina. Iya, karena begini yang tadi walaupun mereka Israel, di dalam Israel juga itu terbagi-bagi. Ada yang pro pemerintah, ada yang nggak pro pemerintah, ada yang pro-nya lain lagi kayak begitu. Jadi makanya Scholars ini dia bilang mending 5 state solution aja, tapi itu kayak salah satu studi penelitian sih gitu. Ya tapi bagus juga ya 5 state solution. Kalau dari Anda sendiri bagaimana? Kalau dari saya ini tidak akan pernah bisa selesai. Dua. Tidak akan bisa Dua. selesai. Ini tidak akan bisa selesai. Dua. Karena yang satu, apalagi dengan politik konstelasi politik Israel yang baru ketika ganti perdana menteri, dia bahkan sampai menutup semua celah untuk membicarakan itu. Dulu. Coba bayangkan ini dari segi perspektif mengatakan bahwa ini adalah klaim berhak atau tidak berhak. Saya bahkan sampai meragukan. Saya mau tanya Dipa, apakah prinsip, saya tidak tahu, semoga Dipa pernah tahu salah satu prinsip ini, peaceful coexistence. Peaceful Coexistence. Apakah bisa diterapkan di sana? peaceful coexistence tuh hidup damai berdampingan. Peaceful. sebenarnya sebelum konflik pun peaceful coexistence. Iya. Tapi gara-gara Inggris yang come up with solution kayak yaudah bagi nih Yahudi sama Arab kayak gitu. Karena begini, yang paling penting menurut saya adalah komitmen untuk menghentikan konflik. Bukan kepentingan menghilangkan satu negara dan menghidupkan negara yang lain. Karena begini, yang satu mengatakan bahwa satu harus dihapuskan, padahal satu secara mau diakui atau tidak diakui adalah negara yang legal, ada di situ, terlepas dari apa yang terjadi di belakangnya, apakah dia pendiriannya legal atau tidak. Dan satu lagi negara yang memang ada di situ sudah lama, tapi tidak kunjung diakui. Tunggu dulu, saya jadi penasaran. Apa yang membuat Palestina ini selalu batal menjadi sebuah negara? Pengakuan? Bukannya sudah pengakuan dari negara-negara lain? Dia tidak diakui secara, jadi kan negara merdeka itu kan ada de facto de jure. Oke. Nah, dia tidak bisa memenuhi salah satunya. Jadi itu yang sulit. Nah, ketika negara tidak merdeka secara utuh, sulit menjalankan baik itu politik nasional atau politik kebijakan internal domestik dalam satu negaranya, dan politik dan juga kebijakan luar negeri. Ini tetapi bukannya pernah salah satu sidang PBB dan ada resolusi yang ini Amerika mengeluarkan hak vetonya sehingga itu tidak jadi. Saya sudah dengar berita seperti itu. Tapi bisakah misalnya hak veto itu menghalangi suatu negara diakui? Kan bukan beberapa kali ada voting. Veto itu lebih ke resolusi. Jadi ada resolusi. Resolusi misalnya Palestina diakui misalnya. Nah, itu di veto bisa kayak begitu. Tapi sebenarnya begini, PBB itu bukan masalah kayak dia diakui atau tidak, bukan, tetapi itu urusan masing-masing negara lagi. Bukan PBB yang kayak oke dia negara, bukan. Jadi kayak jadi apa eksistensi PBB di selama ini? PBB tuh ya gitu. Itu tempat kumpul-kumpul, Pak. Oh, tempat kumpul. Iya, Oke. nongkrong kopi tuh PBB. ASEAN juga gitu. Oh, ASEAN lebih ke kerjasama. ASEAN lebih nongkrong ngopi warkop. Oke. Saya kembalikan ke ini. Terus kalau menurut Anda berdua, ya secara pribadi atau yang Anda sudah ketahui itu solusi yang terbaik, Bang, yang bisa menyelesaikan konflik ini, bagaimana? Kawis. Oke. Kalau saya, ya itu hidup dua negara, mau tidak mau. Jadi Mau tidak mau. satu negara, tapi mereka hidup berdampingan begitu, dengan penguasa yang dibagi begitu, misalnya Arab, ada partai Arab, ada partai Israel gitu. Kalau saya dengan minimnya pengetahuan yang saya akui, mungkin yang bisa dilakukan itu adalah mergering seperti Jerman Barat, Jerman Timur. Oh iya, menjadi Mergering. Satu negara. Tetapi sebenarnya proposal ini lemah karena penduduk Israel lebih banyak. Ketika dikembalikan ke sistem demokrasi untuk memilih pemerintahan yang sah di sana, pasti orang-orang Palestina kalah. Iya, pasti Pasti kalah. Iya, Karena dari segi orangnya, kecuali kalau dihitung dengan jumlah korban, ya Palestina menang.
Benar-benar. Wow. Nah, sekarang, nah jadi lebih mending ya hidup dua negara itu. Itulah. Negara, ya? Karena tetapi ya susahnya karena yang masing-masing negara ingin menghilangkan satu negara yang lain tanpa memperhatikan ini. Nah, yang harus nanti dibagi secara seadil dan seproporsional mungkin ya wilayah tersebut. Entah dari, saya tidak tahu harus dasar apa yang ditentukan untuk membagi satu daerah tersebut. Karena ketika dia dipakai dari perspektif sejarah atau dari perspektif geologi, bekas-bekas siapa yang lama tinggal di situ, klaimnya banyak sekali. Ada yang bilang saya duluan, kok tidak? Itu tidak ada dasar hukumnya sebenarnya. Kalau kita bilang historic right dari kedua negara, ya, misalnya dari Palestina atau dari Israel, itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak bisa juga dibenarkan ya. Karena kita tidak ada bukti bahwa leluhur orang yang sudah tinggal sekarang di situ dulunya tinggal di situ juga. Tidak ada bukti seperti itu. Benar-benar. Bisa jadi dia pergi ke tempat lain, pernah di situ dia pergi keluar baru kembali. Saya tidak tahu kalau salah satunya ada reinkarnasi, Bang. Saya tidak tahu. Mungkin mereka bilang, saya pernah tinggal di sini. Oke, silakan saya kembalikan ke Irgi dulu. Iya, bagaimana kalau misalnya terwujud merger menjadi hidup berdampingan itu, saya takutnya di situ banyak diskriminasi dan rasis ya, Arab dan Yahudi. Kalau emang terjadi, mereka itu sangat diskriminasi. Oke, tapi kita lihatlah bagaimana. Tapi perkembangan terakhir dari PBB melihat masalah yang sempat naik ini, sepengetahuan Diva bagaimana? Dari mata PBB? Jadi sebenarnya buat solusinya itu solusi yang sebenarnya sudah banyak cuma tidak pernah dijalankan itu adalah penarikan militer dulu. Karena tidak ada masalah, konflik apapun, sengketa apapun yang selesai melalui jalan militer. Ya, betul sekali. Ya kan? Ya. Nah, jadi tapi cuma mengundur waktu. Iya benar. Tapi tidak memperlemah lawan iya. Tidak, kalau misalnya kasusnya dibandingkan yang terjadi di Afghanistan sekarang, ketika Amerika menarik tentaranya justru Taliban yang berkuasa. Tapi itu kan bukan antara dua negara. Ini kan antara ceritanya dua negara. Nah, jadi ya mestinya seharusnya itu di ceasefire dulu. Jadi perlucutan senjata dulu. Gencatan senjata dulu. Nah, terus habis itu masuk ke area atau jalan diplomasi, negosiasi. Nah, even if itu bakal memakan waktu yang lama banget, cukup lama. Solusinya bakal banyak banget yang kayak diterima, tidak diterima. Nah, tetapi itu akan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Karena tidak ada masyarakat yang mau konflik. Karena ya gitu, masyarakat sebenarnya di dalam hukum humaniter internasional itu tidak boleh diserang. Tetapi karena itu mereka jadi sasaran empuk. Yang anak perempuan, maksudnya perempuan apa? Lingkungan perumahan tuh nggak boleh. Lingkungan perumahan tidak boleh. Ini di depan nggak boleh. Jadi kalau klaimnya adalah tentara bersembunyi di masyarakat, tidak boleh. Kecuali sebelah boleh. Oke, silakan. Sebelah boleh, sini tidak. Itu yang tadi terakhir. Ya itu. Penutup, saya kembali ke Irgi. Ya, sekarang saya juga akan bertanya lagi ke kalian berdua, bagaimana sikap kita sebagai warga Indonesia ya untuk menyikapi konflik tersebut, karena banyak ya saya lihat di media sosial ya, seperti gini Yahudi anti sensor Mas. Ya. Gini yang menyalahkan pihak lain gini-gini, Save Gaza Yahudi anti gitu. Iya. Dari hubungan internasional dulu. Kalau saya dari analisis masyarakat kebetulan. Jadi kalau dari perspektif saya sendiri, cara kita bisa kayak engage di dalam konflik ini sebagai manusia biasa saja, itu tuh please be kritis. Jadi kita harus kritis. Semua informasi yang kita ambil itu harus kita benar-benar pahami mendalam, karena banyak framing media kan. Akun-akun dakwah. Ya, semua orang bisa bikin framing. Tergantung mereka
stance-nya atau pendiriannya itu di mana. Oke. Jadi kita harus benar-benar paham. Kalau Terus- kita melihat itu, apakah perspektif apa yang harus dipakai dari perspektif dasar? Karena kan seperti yang terjadi, orang pakai perspektif stereotype, ada yang pakai perspektif agama juga. Makanya ya di negara kita juga terbakar. Perspektif apa menurut Diva yang mempelajari itu? Perspektif apa yang harus dipakai? Jujur gak tahu, tapi perspektif kemanusiaan bisa. Jadi kayak gini, even if dia ras lain, even if dia agamanya lain, dia negaranya beda, tapi kita sama-sama manusia. Ketika kita dipukul, kita merasa sakit. Itu yang mereka rasakan. Ketika rumah mereka dibom, bayangin aja tuh rumah kita yang dibom. Jadi seperti itu. Dengan itu kita bisa meningkatkan kemanusiaan kita sendiri. Ketika rumah kita bom, kita balas bom juga. Kita bisa balas. Oh iya, itu dari perspektif negara ya. Oke. Dari perspektif negara ya. Gitu. Jadi begitu. Tapi poin paling besarnya di sini itu adalah kita harus kayak menumbuhkan kemanusiaan itu sendiri gitu. Karena yang diserang itu manusia gitu. Mereka punya cita-cita, mereka pengen jadi dokter, mereka ingin jadi Mereka ingin merdeka. Iya, mereka ingin merdeka seperti kita begitu. Jadi gitu. Jadi kalau ada donasi guys, donasi aja gitu. Donasi aja. Iya. Saja. Dari kepariwisataan? Dari kepariwisataan ini suatu potensi yang sangat baik. Kebetulan bagi anda yang ingin melihat bagaimana drone itu diluncurkan, itu bisa ke sana. Ada live report. Ada live report, mungkin Anda tidak percaya selama ini nonton di Al Jazeera atau di mana, itu bisa berwisata di sana. Karena kebetulan itu sudah disiapkan tempat-tempat duduknya di sana. Tetapi saya rasa tidak perlu ke sana untuk lihat begitu ya, mending dari sini saja ya. Karena ini masih PPKM. Tapi oke, ini jawaban serius. Melihat dari konflik yang terjadi terus disikapi secara perspektif yang meluas. Nah, jangan terpusat, jangan juga terpengaruh dengan proporsional lain. Tapi satu hal yang artinya donasi itu perlu. Tetapi lakukanlah donasi itu Anda perlakukan sama. Anda donasi keluar sebanyak apa di saudara-saudara Anda di sini, walaupun kita juga bersaudara dengan orang di sana. Tetapi harus juga memberikan juga yang di sini se-royal Anda memberikan di sana. Itu sih saya. Tapi kalau saya bang takut donasi. Jarang. Kenapa? Nanti dikorupsi bang. Oke. Wow. Oke. Pesan terakhir saya sini sebagai penutup. Anda yang mau tutup atau saya yang mau tutup? Kalau bisa kalian sampaikan Sudah. pesan. Tapi pesan apa? Iya, saya pesan ya pelajari baik-baik lagi untuk ini dan lihatlah dari sisi yang lebih luas. Jangan bukan berarti melihat misalnya dari satu segi agama saja itu tidak boleh, bukan seperti itu. Tapi lihat dari segi politik, bahwa ini murni ini soal politik dan lain-lain. Iya. Dan yang paling penting adalah selamat ulang tahun untuk Diva. Oh iya, saya lupa. Oh my god, malu. Selamat ulang tahun kepada panelis kita Diva yang ke Ayo, berapa? 21. Astagfirullah. 21. Bohong guys, 18. Instagramnya ada di deskripsi bagi kalian penonton Ya, yang editor mau. kalau Anda mau berguna, silakan diberikan. Ya. Di sini ya, di mana ya? Sini. Follow tidak di fallback, makasih. Iya. Iya. Anda siapa? Mau di fallback? Anda siapa? Nah, kita ucapkan selamat dan semoga bisa menjadi diplomat yang baik. Mungkin. Kalau bercita-cita menjadi diplomat, karena Anda akan menjadi beruntung ketika Indonesia diserang habis, Anda jadi orang yang dilindungi, Pak. Spesial. Ya, karena tidak akan dibunuh. Spesial, orang penting. Silakan. Iya. Tutup. Iya bang, saya tutup. Jadi terima kasih kepada kedua panelis kita ini dan terima kasih telah menyempatkan hadir pada Diva dan ya Anda memang selalu hadir ya sih. Nggak usah, terima kasih. Untuk episode ketiga pada kali ini saya bisa simpulkan perang itu tidak baik. Ya, yang selalu saya bilang di 2 episode sebelumnya, perang itu adalah hasil karya manusia yang terburuk. Iya. Jadi bagi bocil-bocil FF yang mau pergi berperang itu tidak baik ya. Perang itu tidak baik. Yang mengharapkan perang-perang di Indonesia ya sebenarnya
butuh piknik. Iya, tidak bahaya, tidak seperti di game FF dan game PUBG Mobile itu tidak seperti itu. Kalian mati tidak revive, tidak bisa respawn. Nyawa tidak bisa di buyback. Oke, selesai, tutup. Ya mantap go. Dan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa saksikan video-video lainnya di Magnificent Network dan tunggu pembahasan selanjutnya di PDBL Bunker.